Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal penilaian tengah semester atau sumatif tengah semester pada semester ganjil untuk mata pelajaran seni rupa kelas 4 kurikulum Merdeka Belajar. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya, dan jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Unsur yang memberikan kesan batasan suatu bentuk adalah A. Warna, B. Bidang, C. Ukuran, D. Tekstur. Ya, anak-anak semuanya, di antara warna, bidang, ukuran, dan tekstur ini yang memberikan kesan batasan suatu bentuk itu adalah bidang, anak-anak, sehingga jawabannya adalah B. Berikut soal nomor 2. Seni dapat digunakan sebagai sarana untuk melepas kejenuhan atau mengurangi kesedihan adalah fungsi karya seni rupa dalam bidang A. Pendidikan, B. Komunikasi, C. Keagamaan, D. Rekreasi. Ya, anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah untuk melepas kejenuhan atau mengurangi kesedihan. Nah, dalam hal ini seni dapat digunakan sebagai sarana dalam bidang rekreasi, anak-anak semuanya, sehingga jawabannya adalah D. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 3. Ya, dalam membuat sketsa, alat dan bahan yang digunakan adalah A. Cat poster, B. Tinta hitam, C. Krayon, D. Spidol. Ya, anak-anak semuanya, dalam membuat sketsa itu alat dan bahan yang digunakan adalah tinta hitam. Oleh karena itu jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita scroll ke atas. Ya. Keberhasilan menggambar bentuk ditentukan oleh A. Penggambar, B. Media, C. Media dan penggambar, D. Model. Anak-anak semuanya, dalam menggambar bentuk keberhasilannya itu ditentukan oleh penggambar juga, media juga. Oleh karena itu yang tepat adalah media dan penggambar, sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 5. Penggambaran objek benda yang memberikan kesan tidak berat di salah satu sisi dan ringan di sisi lain disebut A. Proporsi, B. Kesatuan, C. Keseimbangan, D. Irama. Anak-anak semuanya, di sini memberikan kesan tidak berat sebelah, kemudian di salah satu sisi dan ringan di sisi lain, ini merupakan hal yang dalam seni rupa merupakan keseimbangan, anak-anak semuanya, sehingga jawabannya adalah C. Kemudian berikutnya anak semuanya, kita scroll untuk soal nomor 6. Ya, perhatikan langkah-langkah berikut ini. 1. Sketsa, 2. Menentukan teknik, 3. Pengamatan, 4. Sentuhan akhir, 5. Menentukan gelap terang. Urutan dalam menggambar bentuk yang tepat adalah A. 31524, B. 32154, C. 13254, dan D. 21354. Ya, anak-anak semuanya, mari kita urut dalam menggambar bentuk yang tepat. Urutan dalam menggambar bentuk yang tepat itu, yang pertama adalah kita melakukan pengamatan, berarti ini 1, anak-anak semuanya. Kemudian berikutnya kita membuat sketsa, selanjutnya kita menentukan gelap dan terang, ya. Kemudian yang keempat kita tentukan tekniknya, kemudian berikutnya sentuhan akhir. Nah, ini sentuhan akhir ini, merupakan hal yang terakhir ketika kita
menggambar bentuk. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah 3, 1, 5, 2, 4, sehingga jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Kemudian berikutnya kita scroll ke atas, soal nomor 7. Garis bidang datar yang sejajar dengan permukaan air dalam batas pandang mata dalam hukum perspektif disebut garis. A tegak, B lurus, C vertikal, D horizontal. Ya anak-anak semuanya, garis bidang datar yang sejajar dengan permukaan air dalam batas pandang mata, ya, dalam batas pandang mata dalam hukum perspektif itu disebut garis lurus, sehingga jawaban yang benar adalah B, anak-anak semuanya. Berikut anak-anak semuanya kita ke soal nomor 8 dan 9, ya, 8 dulu. Oke, pensil yang bila digunakan berkesan hitam dan tebal terbuat dari arang adalah A. pensil 2B, B. pensil warna, C. pensil konte, kemudian D. pensil isi. Ya, di antara ini anak-anak semuanya yang merupakan pensil yang bila digunakan berkesan hitam dan tebal dan terbuat dari arang itu adalah pensil konte, anak-anak semuanya, sehingga jawabannya adalah C. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 9 dan 10. Oke. Jika kertas yang dipakai baik memiliki permukaan lebih halus, misalnya BC, super, atau kertas ivory, maka bahan yang digunakan adalah A. tinta pulpen, B. tinta rapido, C. pastel kapur, D. pensil. Anak-anak semuanya, ya, alat yang kita gunakan untuk ketika kita memakai permukaan kertas yang memakai permukaan lebih halus seperti BC super atau kertas ivory ini, itu kita gunakan pastel kapur, sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 10 anak-anak. Seni gambar mempunyai sifat A. objektif, B. subjektif, C. abstrak, D. semu. Ya anak-anak semuanya, seni gambar itu mempunyai sifat objektif, sehingga jawabannya adalah A, anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 11. Ya, bidang yang diberi titik-titik disebut A. bidang frontal, B. bidang ortogonal, C. bidang horizontal, D. bidang sembarang. Anak semuanya, bidang yang diberi titik-titik itu disebut dengan bidang ortogonal, anak-anak semuanya, sehingga jawabannya itu adalah B. Kemudian soal nomor 12, langkah menangani limbah plastik yang paling efektif adalah A. daur ulang, B. pembuatan kompos, C. pembakaran, D. penimbunan. Ya anak-anak semuanya, langkah untuk menangani limbah plastik. Nah, limbah plastik ini tidak bisa diuraikan, sehingga bisanya yang paling efektif adalah didaur ulang, sehingga jawabannya adalah A, anak semuanya. Berikut anak semuanya kita ke soal nomor 13 dan 14. Langkah-langkah atau tahapan yang tepat dalam pembuatan kerajinan yaitu A. perencanaan proses konsep, B. proses produk pengemasan, C. konsep proses kemudian perencanaan, dan D. perencanaan kemudian proses produk. Ya anak-anak semuanya, langkah-langkah atau tahapan yang tepat dalam pembuatan kerajinan itu yang paling tepat adalah kita rencanakan, kemudian berikutnya kita proses, selanjutnya ada produk, sehingga jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Berikut soal nomor 14. Teknik menjahit biasanya digunakan untuk mengolah limbah A. kaca, B. kerang, C. besi, D. plastik. Anak-anak semuanya sangat jelas di antara barang-barang ini ya, kaca, kerang, besi, plastik.
yang memungkinkan untuk teknik menjahit itu adalah limbah yang terbuat dari plastik. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 15. Ya anak-anak semuanya, mari kita perhatikan gambar ini. Nah, gambar berikut ini ada limbah ya, ada limbah. Pernyataan yang benar berdasarkan peristiwa di atas adalah A. Lingkungan menjadi bersih, B. Peristiwa banjir tidak terjadi, C. Kesehatan masyarakat meningkat, D. Timbulnya kuman penyakit dan bakteri. Ya anak-anak semua, jika terdapat limbah seperti ini, maka pernyataan yang benar di sini ya akan menimbulkan banyak kuman penyakit dan bakteri, sehingga jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 16 ya. Mengurangi penggunaan barang-barang yang dapat menjadi limbah merupakan pengertian dari prinsip 3R, yaitu A. Recycle, B. Reuse, D. Reduce, B. Reconstruction. Nah, ini yang tepat adalah reduksi anak-anak semua, sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 17 ya. Oke. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan desain produk kerajinan adalah A. Metode, kegunaan, dan estetika, B. Bahan, peralatan, dan kegunaan, C. Kegunaan, metode, dan bahan, D. Kegunaan, peralatan, dan estetika. Ya anak-anak semuanya, hal-hal yang harus diperhatikan di sini dalam pengelolaan desain produk kerajinan, kira-kira yang mana anak-anak semuanya? Iya, yang perlu kita perhatikan adalah anak-anak adalah metode, kegunaan, dan estetika, sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 18 dan 19 ya. Plastik, botol air mineral, dan kantong plastik merupakan contoh limbah padat berdasarkan A. Sumbernya, B. Senyawanya, C. Wujudnya, D. Sifatnya. Lah anak-anak semuanya, plastik, botol air mineral, dan kantong plastik merupakan contoh limbah padat berdasarkan wujudnya anak-anak semuanya, sehingga jawabannya adalah C. Lah di sini wujudnya adalah limbah padat. Lah berikut anak-anak semuanya kita ke soal nomor 19. Limbah yang sangat sulit diuraikan disebut A. Limbah organik, B. Limbah anorganik, C. Limbah padat, D. Limbah cair. Nah, anak semuanya, limbah yang sangat sulit diuraikan itu adalah limbah anorganik. Nah, karena bukan berasal dari makhluk hidup, sehingga jawabannya adalah B anak semuanya. Kemudian kita ke soal nomor 20. Oke. 20. Limbah plastik diolah menjadi produk yang berguna. Manfaat atau keuntungan dari kegiatan tersebut adalah A. Melatih kedisiplinan, B. Menjaga kebersihan dan memiliki peluang ekonomis, C. Melatih rasa percaya diri, D. Ikut melestarikan budaya bangsa. Ya anak-anak semuanya, limbah plastik ini diolah menjadi produk yang berguna. Ya di sini produk yang berguna, manfaat atau keuntungan dari kegiatan tersebut adalah tentunya jika limbah diolah maka akan menjaga kebersihan dan tentunya akan memiliki peluang ekonomis. Ya ini bisa menghasilkan keuntungan, sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Berikut kita ke soal nomor 21 ya. Kemasan produk dapat menjadi limbah jika tidak dikelola dengan benar. Kemasan untuk produk makanan tergolong jenis limbah anorganik dan paling banyak digunakan saat sekarang ini. Kemasan itu berbahan A. daun pisang, B. plastik, C. koran, D. kertas bungkus.
Anak-anak semuanya, di sini yang merupakan jenis produk dari anorganik adalah plastik anak-anak semuanya, sehingga jawabannya adalah B. Kalau daun pisang dari tumbuhan pisang, kalau koran dari kayu atau pohon, kertas bungkus juga ini merupakan berasal dari kayu juga. Jadi plastik ini yang merupakan limbah anorganik. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 22 dan 23. Ya, di bawah ini prinsip yang sering digunakan dalam pengolahan limbah plastik adalah A. Remix, B. Replan, C. Recycle, B. Rebuild. Ya, anak-anak semuanya, di sini prinsip yang sering digunakan dalam pengolahan limbah plastik adalah recycle anak-anak semuanya. Kita gunakan ulang ya. Itu. Kemudian soal nomor 23, proses pertama dalam pengolahan limbah plastik adalah A. Pengeringan, B. Pewarnaan, C. Pengemasan, D. Pemilahan. Ya, proses yang pertama ya anak-anak semuanya, ketika mengolah limbah plastik itu kita pilah-pilah terlebih dahulu. Oleh karena itu jawabannya adalah D anak-anak, pemilahan. Nah, baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar di atas adalah A. Tekstur buatan berdasarkan media yang digunakan, B. Tekstur buatan berdasarkan pembuatannya, C. Tekstur alami berasal dari tumbuhan, D. Tekstur alami berasal dari hewan. Ya anak-anak semuanya, dilihat dari gambar ini merupakan tekstur buatan ya berdasarkan pembuatannya. Nah ini, sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Berikutnya anak semuanya kita ke soal nomor 25. Ya, kita scroll ke atas dulu. Berikut bukan jenis tekstur adalah A. Alami, B. Primer, C. Nyata, D. Hiasan. Ya anak semuanya, di sini yang merupakan jenis tekstur yang bukan ya, yang bukan jenis tekstur adalah yang primer ya namanya ya, sehingga jawabannya adalah B. Baik semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk soal sumatif tengah semester ganjil pada mata pelajaran seni rupa kelas 4 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Adapun soal jawaban singkat dan uraian akan kita bahas pada video berikutnya. Tentunya jangan lupa like serta subscribe serta bisa nyalakan loncengnya serta bisa dibagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.